Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle dari kelas 8A. Dan hari ini saya akan mereview buku yang saya beli. Jadi, nama bukunya atau judul bukunya bisa kelihatan dari sini. Judulnya adalah Five Nights at Freddy's Tales from the Pizza Flags yang chapter ketiga yang Somnophobia. Dan penulisnya adalah Scott Cawthon atau pembuat gamenya. Buku ini diterbit oleh atau penerbitnya adalah Scholastic tertulis di sini di belakang buku. Sedangkan tempat penerbitnya ada di kota New York. Tahun terbitnya adalah di 2022 dan cetakan terakhirnya kosong. Ukuran bukunya saya hitung dengan penggaris panjang kali lebar. Jadi ukuran bukunya adalah 20,9 kali 14 cm. Sedangkan tebal bukunya atau jumlah halamannya adalah 248 halaman. Nomor ISBN-nya ada tertulis di depan bukunya. Nomor ISBN-nya adalah 978-138-82167-2 dan harga bukunya adalah 199.000 atau 200.000. Buat bahasanya, buku ini menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan buat intrinsiknya, tokoh-tokohnya semuanya memiliki cerita yang berbeda dan unik. Karena tokohnya memiliki kayak personality dan sikap-sikap yang berbeda dari hidup-hidup berbeda. Buat sampul bukunya saya suka gambarnya. Gambarnya adalah gambar salah satu karakter dari game FNAF Security Breach. Buat fisik bukunya kayak buku-buku biasa doang. Kertasnya kalau ditarik tidak akan robek, tetapi kalau dirobek kayak pakai tenaga akan robek kertasnya. Buat orientasi, saya memilih buku ini karena awal-awal saya kirain dari sampulnya ini adalah buku komik. Ternyata ini adalah buku cerita yang dibagi menjadi 3 chapter. Tetapi selain itu saya juga membeli buku ini karena saya penasaran untuk melihat isinya. Ternyata isinya hebat. Dengan setiap chapter memiliki cerita dan tokoh yang berbeda-beda. Buat sinopsisnya, buku ini terbagi menjadi 3 chapter. Chapter pertama, Somnophobia, atau rasa kayak obsesi untuk tidak tidur. Di dalam chapter pertama, Somnophobia ini menceritakan tentang segrup teman-teman. Tetapi lebih ke karakter utamanya Sam. Sam adalah tokoh yang takut untuk mencoba hal-hal baru. Dan saat di salah satu ulang tahun teman-temannya, namanya Red, dia dan teman-temannya bekerja sama untuk menukar hadiah yang dapat membantu mereka belajar. Buat chapter kedua yang bertitle atau tertulis Pressure, memiliki cerita tentang segrup teman lagi. Tetapi yang lebih utama Luka. Mereka semua mau memain kayak drama atau permainan dan Luka mendapat role pembunuhnya. Luka yang gak mau menjadi pembunuhnya protes atau kayak gak mau jadi pembunuhnya. Tetapi teman-temannya paksa bilang nanti mereka akan tidak berteman dengan dia kalau dia gak pakai kostumnya. Jadi Luka yang merasa terpaksa memakai kostumnya dan memulai dramanya. Sedangkan di chapter ketiga ceritanya lebih berbeda karena di chapter ketiga yang bernama atau bertitle Claustrophobia atau fobia atau
rasa takut terjebak di dalam ruangan-ruangan yang kecil. Di dalam cerita ini menceritakan tentang pekerja di Mall Freddy Fazbear's Pizzaplex, di kayak area mallnya yang tertutup. Dia mencobai di ruangannya ada banyak tunnel, kayak tunnel yang berputar dan berputar, kayak maze gitu. Okay. Sekarang buat kekurangan dan kelebihan. Buat kelebihan, bukunya memiliki banyak cerita yang unik dan berbeda-beda, seperti 3 chapter yang tadi. Semua tokoh memiliki cerita sendiri yang berbeda dan memiliki kayak tantangan dan masalah yang berbeda-beda. Sedangkan yang berbeda-beda di dalam buku ini juga memiliki bagian akhir, satu cerita mini ekstra yang di belakang sini. Ini bagian ini saya belum baca sampai habis, jadi sampai segini dulu. Dan juga ada about the authors, menceritakan tentang pembuat bukunya. Dan kelebihannya juga ada sampulnya yang digambar oleh sebuah artis sendiri. Saya sangat suka. Sedangkan kekurangannya adalah ceritanya mudah diprediksi karena setiap ending dari cerita ini semuanya sama. Dan karena harga buku ini sangat mahal. Jadi sekarang saya merekomendasikan buku ini kepada orang yang mau lebih tahu tentang cerita gamenya sebelum gamenya terjadi dan sesudah gamenya terjadi. Buku cerita ini sangat tepat buat orang yang suka horor atau game yang diciptain oleh Scott Cawthon. Saya juga merekomendasikan buku ini kepada orang yang suka kayak cerita-cerita yang dalam dan bermakna. Oke, itu semua untuk hari. Terima kasih.